Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Dwi Sanak dengan NIM 41121258. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah eh, pengenalan Big Data. Di sini lembar surat pernyataan ujian saya. Lanjut dengan nama, NIM, dan nomor telepon. Waktu ujian. Mata kuliahnya pengenalan Big Data, dosennya Ibu Neti Nurda, Eskom MT PhD. Lanjut ke pertanyaan pertama dan jawaban nomor satu ya. Di sini ada perbandingan, di sini ada tabel perbandingan database dan data warehouse. Di aspek yang pertama yaitu purpose. Purpose itu di database itu digunakan untuk menangani transaksi harian operasional atau OLTP. Di data warehouse digunakan perbedaannya yaitu di data warehouse digunakan untuk analisis data dan pelaporan history atau OLAP. Performance di database itu dioptimalkan untuk kecepatan tulis dan baca transaksi. Di data warehouse dioptimalkan untuk query kompleks dan agregasi data besar. Lanjut ke karakteristik data bersifat real time, detail dan berubahnya cepat ya. Data warehouse yaitu menggunakan skema atau star atau snowflake untuk efisiensi analisis. Lanjut ke data freshness, data di database yaitu data selalu terbaru dan diperbarui secara instan. Di data warehouse, data diperbarui secara periodik, harian atau mingguan. USEC, di USEC ini database digunakan oleh aplikasi operasional seperti sistem POS atau ERP. Di data warehouse digunakan oleh analisis bisnis dan manajemen untuk pengambilan keputusan. Lanjut ke query complexity. Query di database yaitu query sederhana dan langsung satu tabel atau relasi. Di data warehouse, query-nya kompleks yang melibatkan agregasi dan banyak sumber data. Langsung ke data type. Di database itu data tipenya terstruktur dalam bentuk tabel rasional. Lanjut ke data warehouse. Data warehouse ini terstruktur dan semi terstruktur hasil integrasi dari berbagai sumber. Lanjut ke data aggregation. Data aggregation ini minim ya, datanya disimpan secara detail, minim dan data disimpan secara detail. Data warehouse ini tinggi dan data sudah dalam bentuk agregat untuk kebutuhan analisis. Yang selanjutnya yaitu data transformasi. Transformasi minimal dan minimal saat data masuk. Untuk data warehouse tinggi dan data sudah dalam bentuk agregat untuk kebutuhan analisis. Lanjut ke data volume, lebih kecil hanya menyimpan data transaksi saat ini. Jadi untuk database ini datanya lebih kecil ya. Untuk data warehouse itu lebih besar, menyimpan data history dari waktu ke waktu. Data latensi itu rendah untuk database dan langsung tersedia setelah transaksi. Untuk data warehouse ini tinggi karena perlu proses ETL terlebih dahulu. Data granularity untuk database ini tingkat detailnya tinggi atau granular. Untuk data warehouse dapat granular maupun teragregasi tergantung kebutuhan analisis. Data model yang terakhir yaitu untuk database modelnya yaitu relasional tradisional. Untuk data warehouse multidimensional atau mendukung analisis berbasis fakta dan dimensi. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini jawabannya APC Kafka adalah sebuah platform yang dirancang khusus untuk menangani data yang mengalir secara terus-menerus atau real time dalam sistem ini.
Data dikirim oleh penghasil data atau produser ke sebuah topik, lalu dikonsumsi oleh konsumer yang membacanya sesuai kebutuhan. Lanjut, dibandingkan dengan pendekatan ETL tradisional yang bekerja secara batch atau dalam kurung, data dikumpulkan lalu diproses dalam interval tertentu, Kafka menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu pemrosesan data langsung. Kafka memungkinkan data proses saat itu juga begitu dikirim. Yang kedua, lebih mudah diskalakan. Kafka didesain sebagai sistem terdistribusi, artinya bisa menangani jutaan data dengan performa yang stabil. Yang ketiga adalah tahan terhadap gangguan. Kafka memiliki sistem penyimpanan data yang aman dengan fitur replikasi yang membuat data tetap tersedia meskipun data server yang gagal. Yang keempat, konsumsi data yang fleksibel. Eh, Banyak sistem yang banyak sistem atau aplikasi yang bisa membaca data Kafka tanpa saling mengganggu satu sama lain yang sulit dilakukan dalam sistem batch biasa. Lanjut ke B, tantangan dalam backfilling Kafka dan solusi yang bisa dilakukan. Masalah utama backfilling Kafka berarti memasukkan ulang data lama ke sistem agar bisa dianalisis atau digunakan ulang. Tantangannya adalah bagaimana melakukan tanpa mengganggu data real time yang sedang berjalan. Berikut adalah solusi yang bisa dilakukan. Pisahkan alur data, buat topik khusus hanya untuk data backfill agar tidak bercampur dengan data yang baru. Yang kedua, batasi kecepatan kirim data. Batasi kecepatan kirim data yang lama. Lanjut, yang ketiga, gunakan timestamp. Yang keempat, itu memanfaatkan Kafka Connect. Yang kelima, pantau secara aktif. Nomor tiga, di sini suruh menjelaskan hasil dari proyek kelompok saya. Saya membuat judul hashtag kabur aja dulu ketika korupsi membunuh kesempatan kerja di negeri sendiri. Latar belakang dan tujuan proyek saya adalah proyek ini berangkat dari keresahan banyak anak muda yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Yang belakangan ini ramai disuarakan lewat tagar yang viral yaitu kabur aja dulu di media sosial. Fenomena ini sebenarnya mencerminkan masalah yang lebih dalam, yaitu korupsi yang sudah menyebar di berbagai sektor dan membuat kondisi ekonomi memburuk. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mencari tahu beberapa besar pengaruh korupsi terhadap sulitnya lapangan pekerjaan. Yang B yaitu sumber data dan jenis data. Dalam proyek ini, data dikumpulkan dari dua jenis sumber. Yang pertama yaitu media sosial seperti Twitter, Instagram, dan data diambil menggunakan teknik scraping dengan fokus pada tagar hashtag kabur aja dulu. Kedua, dari sumber resmi yaitu seperti BPS untuk data pengangguran, transparansi internasional untuk indeks korupsi. Yang C yaitu teknologi dan tools yang digunakan untuk pengumpulan data. Saya dengan kelompok saya menggunakan Python dengan library seperti Beautiful Shop dan Scrapy. Data dari media sosial diolah dengan teknik sentiment analysis, memakai text blob dan sentiment strike untuk mengetahui sikap publik terhadap isu pekerjaan. Yang keempat yaitu tantangan dan cara mengatasinya. Salah satu tantangan besar adalah membersihkan data dari media sosial karena bentuknya tidak terstruktur dan banyak mengandung spam atau komentar yang tidak relevan. Untuk mengatasi hal itu, saya melakukan proses filtering dan pemrosesan teks. Selain itu, menyatukan data sosial dan statik juga cukup menantang karena formatnya berbeda, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bisa dibandingkan secara adil. Yang kelima yaitu nilai atau insight yang dihasilkan. Dari analisis yang dilakukan, ditentukan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara meningkatnya persepsi korupsi dan tingginya angka pengangguran. Selain itu, mayoritas sentimen terhadap tagar kabur aja dulu di media sosial ini
eh, bernada negatif ya. Hal ini menguatkan kesimpulan bahwa korupsi memang punya dampak besar terhadap minimnya kesempatan kerja. Yang terakhir yaitu pelajaran yang paling berharga. Yang paling sulit, yang paling berkesan dari proyek ini adalah bahwa data digital ternyata bisa digunakan untuk menangkap persoalan sosial secara nyata dan cepat. Lewat media sosial dan analisa big data, kita bisa melihat bagaimana suara masyarakat bisa diolah menjadi informasi yang berguna bagi kebijakan publik. Selain itu, proyek ini juga mengajarkan pentingnya keterampilan teknis seperti web scraping, analisis data, dan visualisasi sebagai bekal penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja bisnis data. Yang terakhir, nomor 4, dari paper yang dipaparkan ya dalam link tersebut, latar belakang dan tujuan penelitian ini berfokus pada perubahan tutupan lahan, hutan, serta identifikasi wilayah potensial untuk perluasan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, satelit, dan sistem informasi grafis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi perubahan kawasan hutan antara tahun 2023 dan 2018, serta menganalisis kesesuaian lahan untuk perluasan hutan berdasarkan kualifikasi zona hutan. Sumber datanya yang B yaitu sumber data data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yaitu citra satelit, data spasial pendukung lainnya seperti data penggunaan lahan, peta ketinggian wilayah, jaringan jalan dan sungai, lokasi pemukiman, batas zona hutan, dan kebijakan nasional. Yang ketiga ini data pendapat pakar dikumpulkan untuk mendukung proses analitik hierarki proses dalam menentukan bobot kriteria kesesuaian lahan. Di sini jenis data berdasarkan struktur, ada data struktur, data numerik tabular seperti hasil klarifikasi, bobot kriteria, dan data statistik perubahan area hutan, data semi struktur, dan data tidak struktur. Lanjut ke teknologi dan tools yang digunakan. Pengumpulan data seperti sumber utama dan satelit yang berasal dari USGS, Earth Explorer, data pendukung lainnya dikumpulkan dari instansi resmi pemerintahan seperti Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lanjut ke pemrosesan data. Pemrosesan data ini menggunakan ArcGIS dan QGIS, digunakan untuk klasifikasi citra satelit, pengelolaan raster dan vektor, overlay analisis berbagai kriteria spasial. Pemrosesan data juga menggunakan AHP dan Statistical Analysis Tool. Bisa langsung live aja, terus silakan langsung melakukan rekaman jawaban untuk di saat ini. Lanjut ke visualisasi data yang nomor 3. Nilai atau insight apa yang dihasilkan yang nomor D. Insight atau nilai yang diperoleh dari penelitian yaitu penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yang menunjukkan kondisi nyata hutan di Sumatera Selatan. Salah satu hal yang paling mencolok adalah berkurangnya luas tutupan hutan di beberapa zona. Namun tidak semua zona mengalami penurunan. Justru di kawasan hutan lindung dan konservasi seperti WRF dan NRF ada peningkatan tutupan hutan hingga 33%. Lanjut ke secara keseluruhan, studi ini memberikan pelajaran penting bahwa penggunaan teknologi seperti citra satelit dan JIS bisa sangat membantu dalam membuat keputusan berbasis data. Yang terakhir ini apakah proyeknya bisa dikembangkan? Jawaban saya adalah ya. Proyek ini sangat mungkin dikembangkan lebih jauh. Cakupan wilayah bisa diperluas ke daerah lain yang juga mengalami deforestasi. Selain itu, teknologi baru seperti pembelajaran mesin dan data real time dapat ditambahkan
agar hasil analisis lebih akurat. Jika dikembangkan lebih lanjut, proyek ini bisa membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Sepertinya itu penjelasan dari jawaban UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.